Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawa dalam Sirah Nabawiyah dengan Maira TV YouTube channel untuk semua muslim-muslimah, mukmin-mukminat, anak-anakku, cucu-cucuku, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semua dimanapun berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT dan dalam kondisi sehat walafiat. Dalam pandemi ini, apabila keluar rumah, tolong ikuti protokol kesehatan oleh pemerintah ya. Jangan melanggar sedikit pun agar semuanya menjadi sehat. Untuk bacaan bab 28, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan. Terima kasih. Untuk bab 28 adalah tentang sholat. Bagaimana kita supaya mencintai Rasulullah SAW, Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bersolawatlah. Solawat adalah mempunyai makna, yaitu kelak di akhirat Rasul akan memberikan syafaat. Rasul akan menuntun kita di jembatan Shiratal Mustaqim. Rasul juga akan kita memberikan minum air Al-Kautsar. Rasul juga akan membawa kita masuk ke surga. Juga apabila kita selalu bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, di dunia kita akan bahagia, juga di akhirat. Maka dari itu jangan lupa setiap saat dengan setelah membaca dan mendengarkan bacaan Umi Nini Gawa ini, semua harus yakin dan berselawat ya. Oke, kita mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholat adalah satu di antara ibadah yang diajarkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Seketika itu Rasulullah SAW bersama Bunda Khadijah menjalankan ibadah sholat. Datanglah Ali bin Abu Thalib ke rumahnya melihat Rasulullah dan Bunda Khadijah sedang menjalankan ibadah sholat. Ali bin Abu Thalib itu masih anak-anak, masih kecil sekali, masih belum dewasa lah, masih anak. Maka dari itu setelah melihat Rasulullah dan Bunda Khadijah rukuk, sujud, dan membaca ayat-ayat Al-Quran, kepada Ali bertanya kepada Rasulullah, kepada siapa kalian bersujud? Tanya Ali kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah dan Bunda Khadijah selesai sholat langsung menjawab, aku bersujud kepada Allah SWT, dan aku telah menjadi utusannya. Jadi Allah telah mengutusku dan memerintahkan aku untuk mengajak manusia menyembah Allah SWT. Kemudian Rasulullah mengajak sepupunya itu untuk beribadah kepada Allah semata serta meninggalkan berhala-berhala Hubal, Lata, dan Uzza. Rasulullah juga membacakan beberapa ayat Al-Quran yang membuatnya Ali bin Abu Thalib terpesona karena ayat-ayat itu demikian indah. Ali meminta waktu kepada Rasulullah, saya akan merenung dulu, akan meminta atau akan berunding dengan ayahku Abu Thalib. Insya Allah besok aku kesini akan memberikan kabar. Semalam Ali bin Abu Thalib gelisah, tidak bisa tidur. Lalu dia berkeputusan, kenapa aku mau menyembah Allah saja harus berunding kepada ayahku Abu Thalib, sedangkan aku lahir saja tidak ada perundinganku dengan ayahku. Kemudian esoknya ia memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwa ia akan mengikuti mereka berdua, yaitu mengikuti Rasulullah SAW dan Bunda Khadijah.
aku tidak perlu minta izin atau berunding dengan ayahku, langsung bilang kepada Rasulullah seperti itu. Jadi Ali bin Abi Thalib adalah anak-anak yang pertama memeluk Islam. Kalau Bunda Khadijah adalah juga yang pertama memeluk Islam. Setelah itu Zaid bin Harithah, dia adalah mantan budak yang ikut Rasulullah, juga ikut masuk Islam. Sampai di situ Islam masih terbatas pada keluarga Rasulullah, yaitu istri, sepupunya, dan Zaid mantan budaknya. Bagaimana aku harus menyebarkan agama Allah ini? Pikir Rasulullah seperti itu, juga bilang kepada Bunda Khadijah, bagaimana aku menyebarkannya Islam ini lebih luas ya. Beliau tahu betul betapa kerasnya dan betapa kuatnya orang-orang Quraisy menyembah berhala itu. Jadi sulit untuk diajak ke jalan yang benar, karena dia berpegang teguh bahwa keyakinan nenek moyangnya itu adalah yang benar. Walau demikian, Islam harus disebarkan. Betapa beratnya, betapa sulitnya, betapa kerasnya perlawanan harus disebarkan. Begitulah sabda Rasulullah SAW kepada Bunda Khadijah dan dalam hatinya sendiri. Akhirnya Abu Bakar bin Abu Quhafa dari kabilah Bani Taim adalah teman akrab sahabatnya Rasulullah sejak sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Jadi baginda Muhammad belum diangkat menjadi Rasul, Abu Bakar itu adalah sahabat baginda Muhammad. Baginda Muhammad sangat senang dengan Abu Bakar karena kejujurannya dan bisa dipercaya, juga karena bersih hatinya. Setelah bertemu Abu Bakar dengan Rasulullah SAW, Abu Bakar bertanya, kenapa kamu lama sekali tidak datang ke majelis kaummu? Dan desas-desus suara pada bilang bahwa kamu berkata tidak baik kepada nenek moyangmu, juga menjelek-jelekan kepada nenek moyangmu, kata Abu Bakar kepada baginda Rasulullah. Akhirnya Abu Bakar langsung bertanya kepada Rasulullah, wahai Abu Qasim, kenapa kamu sekarang sudah tidak datang ke masjid kaummu? Itu seperti itu ya. Langsung Rasulullah menjawab, Abu Qasim itu salah satu panggilan daripada Rasulullah. Langsung Rasulullah menjawab, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Sabda Rasulullah SAW, Allah mengutusku untuk menyampaikan risalahnya. Sekarang aku mengajak kamu, Abu Bakar, untuk masuk Islam, untuk ikut aku, seperti itu. Dan aku mengajakmu agar kamu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dengan keyakinan yang benar demi Allah. Sesungguhnya apa yang kusampaikan ini adalah kebenaran. Wahai Abu Bakar, aku mengajakmu, jadi sembahlah kepada Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, dan janganlah menyembah kepada selain Allah, dan untuk selamanya kamu taat kepadanya. Rasulullah begitu, Abu Bakar, Rasulullah langsung juga membacakan ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran. Selesai Rasulullah berbicara pada Abu Bakar, dan langsung Abu Bakar memeluk Islam. Begitu bahagianya Rasulullah, Abu Bakar memeluk Islam. Tiada
dua gunung di Mekah ini kebahagiaanku karena sahabatku memeluk Islam dan mengakui aku adalah utusan Allah. Jadi kebahagiaan Rasul sangat-sangat besar sekali. Abu Bakar segera mengumumkan keislamannya itu kepada teman-temannya satu kaum majelisnya tadi. Beliau juga mengajak mereka mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dalam waktu singkat banyak sekali yang masuk ke Islam, termasuk Utsman bin Affan, Tolhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abu Waqqas. Abu Waqqas pun menjadi Sa'ad bin Abu Waqqas. Semua itu menemui Rasulullah, menyatakan diri untuk masuk Islam. Namun ini ada cerita ke Utsman bin Affan untuk masuk Islam, yaitu menuturkan sendiri tentang keislamannya. Lalu datang kepada bibiku yang bernama Urwah binti Abdul Muthalib untuk menjenguknya karena bibiku Urwah binti Abdul Muthalib sedang sakit. Tidak lama kemudian Rasulullah juga menyusul ke rumah Urwah binti Abdul Muthalib. Dengan begitu Affan memperhatikan Rasulullah itu dengan terkagum-kagum itu. Affan berpikir tampak begitu jelas kebesaran beliau, pun menghampiri aku dan berkata. Akhirnya Rasulullah dipandangi terus oleh Utsman juga bertanya kepada Utsman, "Wahai Utsman, mengapa kau memperhatikan aku begitu rupa?" Utsman menjawab, "Aku merasa kagum terhadap engkau dan terhadap kedudukanmu, engkau di antara kami. Aku juga kagum dengan apa yang dibicarakan orang-orang mengenai dirimu." Utsman melanjutkan, kemudian Rasulullah SAW mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Demi Allah, mendengar kalimat itu aku langsung bergetar. Kemudian Rasulullah membaca ayat Al-Quran, yaitu surat 51, surat Az-Zariyat ayat 22 dan 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tanzikun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan pergi keluar. Utsman pun mengikuti beliau dari belakang. Kemudian aku menghadap beliau dan aku masuk Islam. Itu kisah Utsman untuk masuk Islam. Pengorbanan Bunda Khadijah yang berasal dari kalangan bangsawan Mekah yang kaya raya, sadar betul bahwa suaminya kelak akan dibenci oleh orang-orang kafir. Beliau berjuang di sisi suaminya, memilih Islam dan menjadi pengikut pertama. Bunda Khadijah menukar segala harta miliknya dengan kejayaan Islam yang tidak pernah beliau nikmati. Untuk pertemuan hari ini bab yang ke-28 sampai di sini dulu.
Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan Umi Nini Kawat banyak salah-salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.